Kamu tahu nggak, Nov? Pada masa reformasi di Indonesia Indonesia sedang menghadapi krisis ekonomi. Nah, upaya-upaya untuk pemulihan krisis ekonomi itu dilakukan pada presiden-presiden kita di masa reformasi. Masa reformasi itu kan dimulai dari zamannya Pak Habibie hingga zaman sekarang. Nah, kamu mau dijelasin nggak? Mau. Untuk yang pertama tuh Presiden Pak Habibie itu melakukan penanggulangan krisis ekonomi dengan sasaran terkendali itu nilai rupiah, tersedianya kebutuhan bahan pokok dan obat-obatan dengan harga terjangkau. Terus juga berputarnya roda perekonomian nasional dan pelaksanaan reformasi ekonomi. Terus Presiden keempat kita tuh Pak Abdurrahman Wahid atau yang biasa kita kenal dengan Gus Dur. Pada masa ini tuh kondisi ekonomi Indonesia mulai menunjukkan adanya perbaikan dan kondisi keuangan yang sudah mulai stabil. Namun, pada bulan April 2001 nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika tuh melemah hingga mencapai 12.000. Terus pada presiden kelima kita, Ibu Megawati tuh pada masa ini dolar Amerika tuh udah berhasil stabil dan tingkat inflasi rendah, cadangan devisa juga mulai stabil. Tapi pertumbuhan ekonomi kita tuh masih tergolong rendah karena kurang menariknya perekonomian Indonesia bagi para investor. Nah, kalau Pak SBY sama Pak Joko Widodo kamu tahu nggak? Tahu. Kamu aku jelasin nggak? Mau. Nah, buat pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, pemerintah perekonomian di Indonesia itu sudah mulai membaik pada masa pimpinan Presiden SBY. Kemampuan ekonomi Indonesia itu bertahan dari pengaruh krisis ekonomi dan finansial, sehingga pemerintah mengadakan kebijakan seperti mengurangi subsidi bahan bakar minyak, pemberian bantuan langsung tunai, dan pengurangan utang luar negeri. Terus selanjutnya ada pemerintahan Presiden Joko Widodo. Presiden Joko Widodo ini menjabat selama 2 periode. Periode pertama pada tahun 2014 sampai dengan 2019. Nah, kebijakan yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo yang pertama, diluncurkannya Kartu Indonesia Pintar, Kartu Indonesia Sehat, dan Kartu Keluarga Sehat. Yang kedua, membentuk tim pemberantasan mafia migas yang diketuai oleh Faisal Basri. Yang ketiga, menetapkan wajib belajar selama 12 tahun, menetapkan harga BBM satu harga, dan pembangunan jalan tol Trans Jawa. Untuk periode kedua, pada tahun 2019 sampai dengan 2024, Indonesia dilanda virus corona pada tahun 2020, sehingga menyebabkan ekonomi Indonesia ini terganggu. Dan untuk mengatasi dampak negatif tersebut, Presiden Jokowi mengambil beberapa kebijakan seperti kartu prakerja, bantuan sosial tunai atau BST, listrik 450 volt dan 900 volt subsidi, bantuan listrik untuk UMKM dan industri kecil, dan bantuan karyawan swasta. Masa reformasi adalah masa setelah berakhirnya pemerintahan Orde Baru yang dimulai pada tanggal 21 Mei 1998 dan ditandai dengan digantinya Presiden Soeharto dengan Wakil Presiden B.J. Habibie. Reformasi sendiri memiliki arti, yakni suatu gerakan yang menghendaki adanya perubahan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara ke arah yang lebih baik secara konstitusional. Udah bel istirahat nih, ayo ke kantin. Ayo. You and me on my mind, everywhere, baby. Say you're mine. We should. Kamu lagi ngapain nih di sini? Oh, aku lagi belajar sih buat ulangan besok. Oh iya, kamu belajar tentang apaan? Aku belajar tentang perkembangan politik pada masa reformasi. Oh, aku juga belajar tentang itu, tapi aku masih belum paham tentang ketetapan MPR dan otonomi daerah itu loh. Aku belajar itu sih. Nanti kamu bisa jelasin nggak? Nanti aku jelasin balik. Boleh. Aku jelasin ya.
Jadi, Sidang Istimewa MPR 1998 pada tanggal 10 sampai 13 November 1998, MPR mengadakan sidang istimewa untuk menetapkan langkah pemerintah dalam melaksanakan reformasi di berbagai bidang. Ketetapannya antara lain: 1. Ketetapan MPR nomor 8 tahun 1998 yang memungkinkan UUD 1945 diamandemen. Yang kedua, ketetapan MPR nomor 12 tahun 1998 mengenai pencabutan ketetapan MPR nomor 4 tahun 1993. Yang ketiga, ketetapan MPR nomor 18 tahun 1998 mengenai pencabutan ketetapan MPR nomor 11 tahun 1978. Yang keempat, ketetapan MPR nomor 12 tahun 1998 tentang pembatasan masa jabatan presiden dan wakil presiden maksimal 2 periode. Yang kelima, ketetapan MPR nomor 15 tahun 1988 tentang penyelenggaraan otonomi daerah, pengaturan pembangunan dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan serta perimbangan keuangan pusat dan daerah dalam kerangka NKRI. Yang keenam, ketetapan MPR nomor 11 tahun 1998 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari KKN. Yang selanjutnya ada otonomi daerah. Otonomi daerah adalah hak wewenang dan kewajiban daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Nah, sekarang giliran kamu nih, jelasin ke aku sisanya. Oke, jadi tadi malam aku belajar tentang pencabutan pembatasan partai politik, penghapusan dui fungsi ABRI dan penyelenggaraan pemilu. Pencabutan pembatasan politik. Kebebasan politik pada masa reformasi dilakukan dengan pencabutan pembatasan partai politik. Dengan adanya kebebasan ini, pada pertengahan bulan Oktober pada tahun 1998 sudah tercatat sebanyak 80 partai politik dibentuk. Menjelang pemilihan umum tahun 1999, partai politik yang terdaftar mencapai 141 partai. Setelah diverifikasi oleh Komisi Pemilihan Umum, hanya sebanyak 48 partai saja yang berhak mengikuti pemilihan umum. Lalu ada penghapusan dui fungsi ABRI. Pada masa reformasi, dui fungsi ABRI dihapuskan secara bertahap sehingga ABRI berkonsentrasi pada fungsi pertahanan dan keamanan. ABRI yang semula terdiri atas 4 angkatan yang termasuk Polri, mulai tanggal 5 Mei 1999, Polri memisahkan diri menjadi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Istilah ABRI berubah menjadi Tentara Nasional Indonesia atau TNI. Lalu ada penyelenggaraan pemilu. Sejak dimulainya masa reformasi hingga tahun 2024, pemerintah telah melaksanakan 6 kali pemilu, yaitu tahun 1999, 2004, 2009, 2014, dan 2019 dan 2024. Berbeda dengan pemilu pada masa Orde Baru yang hanya diikuti oleh 3 partai politik, pemilu pada masa reformasi diikuti oleh banyak partai politik. Pemilu tahun 2004 adalah pemilu pertama yang memungkinkan rakyat untuk memilih presiden secara langsung. Cool with you. Cool with you. Cool with you. It's just cool. Nabila, lagi gambar apa itu, Nab? Ini tuh wayang, kamu nggak bisa lihat emangnya? Oh iya, ngomong-ngomong soal wayang nih, kan itu kebudayaan Indonesia yang banyak, kebudayaan Indonesia tuh banyak gitu loh. Gitu. Nah, pada masa era awal reformasi, itu gimana sih cara melestarikan kebudayaan Indonesia supaya tidak hilang? Pada awal reformasi, pelestarian budaya dilakukan dengan mendaftarkan warisan budaya Indonesia ke UNESCO. Upaya ini dilakukan supaya bangsa-bangsa lain tidak mengklaim warisan budaya dimiliki oleh bangsa Indonesia. Salah satu contohnya yaitu wayang ini. Selain wayang ini, banyak sekali warisan budaya Indonesia yang masih belum terdaftar dan akan segera didaftarkan ke UNESCO. Oh gitu. Jadi sebagai anak muda bangsa Indonesia, kita juga harus terus menjaga warisan budaya yang dimiliki. Setuju banget. Ngomong-ngomong soal budaya, kalau sosial pada era awal reformasi itu gimana? Aku tahu kalau yang itu. Jadi pada era awal reformasi, kehidupan sosial masyarakat Indonesia itu sempat diwarnai oleh berbagai macam konflik yang bersifat etnis gitu. Nah, hal ini disebabkan karena masih lemahnya kondisi hukum dan juga ekonomi negara yang masih kurang membaik seperti itu. Nah, namun pemerintah dalam menghadapi permasalahan yang dihadapi ini, itu akhirnya kehidupan bangsa Indonesia berangsur-angsur membaik hingga saat ini gitu. Nah, pada masa era reformasi saat ini, itu bangsa Indonesia juga lebih luas dalam menyuarakan aspirasinya. Hal ini juga dibuktikan dengan banyaknya media komunikasi seperti media massa, majalah, dan juga televisi seperti itu. Oke, aku paham. Iya.
Yaudah kalau gitu aku mau lanjut gambar dulu ke tempat lain sambil cari inspirasi. Oh ya udah. Oke, makasih Nak. Vin, kamu lagi belajar apa tuh? Kayak serius banget. Aku ini lagi belajar pendidikan di masa reformasi. Emang gimana pendidikan waktu masa reformasi? Jadi, di masa reformasi, pemerintah membuat perumusan kebijakan-kebijakan pendidikan baru yang bersifat reformatif dan revolusioner. Dapat dilihat dari ditetapkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang mengubah sistem pendidikan Indonesia menjadi sektor pembangunan yang disentralisasikan. Dan juga Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 yang menggantikan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 yang mendefinisikan ulang pengertian pendidikan. Nah, pemerintahan di masa reformasi juga melakukan beberapa kali perubahan kurikulum. Yang pertama itu kurikulum berbasis kompetensi, yang kedua kurikulum tingkat satuan pendidikan, dan yang ketiga kurikulum 2013. Oh, jadi gitu. Oke. Aku boleh pinjam pensilmu nggak? Enggak kamu kemarin udah pinjem tapi nggak dikembalikan. So get up